من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكل وقت وحين. أما بعد. Para muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bil khusus pada pengurus Majelis Ta'lim At-Taubah Kota Bangun, keluarga besar Bapak Sadikin sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim dalam rangka membaca kitab Syiarus Salikin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umat ila yaumil qiyamah. Halaman 36. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Faslun bi taharati adh-dhahirati, ini suatu pasal pada menyatakan taharah yang zahir. Bermula taharah yang zahir itu terbahagi atas 3 bahagi. Maknanya kita masuki pada tentang kata bersuci. Pada zahir maknanya syariat. Pertama, taharah anil khubus, yakni bersuci dari najis. Kedua, taharah min hadas. Taharatun anil hadas, ini bersuci daripada hadas besar, hadas kecil. Ketiga, taharatun an fadilatil badani, yakni bersuci dari sesuatu yang mencamarkan bagi anggota, jikalau ada ia suci sekalipun. Dan bersuci pada yang membawa kehinaan pada badan dan yang membawa kepada aib badan, seperti lagi akan datang bicaranya. Taharah jahir ternyata 3. Di badan kita ini ada najis dan bisa juga ada hadas. Hadas kecil, hadas besar. Dan ada juga namanya camar atau kotor bahasa kita, tapi kan najis. Itu masuk juga di dalam makna taharah zahir. Seluruhnya itu dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengikuti aja. Al-faslul awal bin najasati, bermula pasal yang pertama pada menyatakan ain najis. Apa najisnya itu? Disebut ainnya, bandanya. Atau ilmu bahwasanya ain suatu itu ada kalanya hayawan, yakni binatang, dan ada kalanya juz'un daripada hayawan, bagian. Ada kalanya lain daripada hayawan dan lain daripada juz'un hayawan, bagian hayawan. Ain najis tadi bisa datang di hayawan, bisa juga dari bagian hayawan. Sama kayak kita ini, ada bagian hayawan, ada juga. Ada bulunya, ada kulitnya, ada tulangnya. Itu juz'un namanya. Adapun hayawan yang hidup itu semuanya suci, melainkan anjing dan babi, maka keduanya itu najis, sama ada ia hidup atau mati. Demikian lagi najis anak yang jadi daripada keduanya serta binatang yang lain.
Seluruh binatang selama ia hidup suci. Ada daya najis. Binatangnya itu lain, jusunnya lain binatangnya, kecuali dua aja, yaitu anjing dan babi. Najis mughalazah namanya. Lain anjing bang, lain babi bang, cuma anaknya tetapi berbentuk rupanya ibunya kambing, abahnya anjing, akhirnya lahir kambing. Apa hukumnya kambing itu tetap najis juga. Karena abahnya tadi dari anjing itu. Nah ini di dalam martabat pembicaraan hukum. Jadi bukan martabat menghina binatang. Harus tahu kita. Hukum Allah Ta'ala namaulah. Binatang pun Allah Ta'ala namaulah. Kita Allah Ta'ala juga namaulah. Si kitanya tidak ada boleh main apa aja yang dicipta Allah. Kalaupun berbentuk anjing kah, babi kah, ada boleh. Tapi kalau hukum menyatakan itu najis kan bukan kita. Allah Ta'ala-nya nama Allah memadahkan itu najis. Jadi kan ada hukum mahina. Di situ bisa kesalahan di dalam martabat syariat. Kita bisa menghina kepada binatang itu, padahal ada. Hanya hukum apabila kita tersentuh disuruh bersuci. Disuruh bersuci dengan mughalazah. 7 kali bersuci, 1 kali air dicampur dengan tanah. Itu aja. Kalau binatangnya ya Allah Ta'ala sama aja. Ada yang mulia, seluruhnya mulia. Allah memuliakan yang mulia. Bentuk apa aja. Kita dimuliakan oleh Allah dengan mana? Sempurna. Mulianya itu dicipta sempurna. Badannya sempurna, anggotanya sempurna. Taruh di dalamnya rahasia Allah, ya akal tuh. Mengandung rahasia Allah. Maknanya dari akal itulah lalu kau mengenal Allah, kau beribadah dan seterusnya. Kau mempaham agama, itu akal. Binatang gak ada ditaruh rahasia Allah. Ditaruh utak kenyanya. Utak itu tempat khayal, timbul di situ ada wujud nafsu. Lalu disebut binatang itu ditaruh nafsu. Kalau seluruh apa aja sama aja sebenarnya ada besi jantung, ada besi hati. Sebenarnya sampai ayam, ada hati ayam, ada jantung ayam, itu sama aja. Seluruh itu ada fungsi untuk hidup. Bedanya itu tadi ditaruh akal. Itulah kehebatan, keistimewaan yang laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Untung kita jadi manusia karena disiapkan surga asal beriman aja, asal muslim, dipahami sedikit-sedikit nang diperintah Allah. Jadi sudah mengerti dan kita tidak boleh menghina binatang walaupun jenisnya anjing atau babi. Tidak boleh juga memusuhi kecuali ia memberi mudarat. Anjing gila maka boleh disuruh dibunuh dia karena mudarat kepada kita. Yang diambil tadi adalah seluruh binatang apa aja ngarannya suci selama ia hidup, kecuali 2 aja yang kada suci, yaitu anjing dan babi. Itu maksudnya. Tahun yang lahir dari keduanya, walaupun bentuknya lain, tapi lahir dari baik ibunya atau bapaknya. 2 jenis binatang, kan najis juga hukumnya. Jadi najis narai, apa arti najis tadi? Entah sentuh dibasuh, itu narai bedanya. Kucing kada dibasuh, karena kada najis. Itu kalau bacaannya nih. Jadi sebenarnya antara anjing dan kucing itu sama pada binatang, cuma kita biasa sentuh anjing dibasuh, itu narai. Supaya paham itu.
Anehnya masuk surga juga sekalinya anjing tuh, Ashabul Kahfi itu Kitmir ngarannya. Katanya masuk surga juga anjing aja. Karena bekawal awan Ashabul Kahfi, para aulia Allah. Baru mula bangkai hayawan itu, maka semuanya najis. Artinya apabila binatang tadi mati, najis hukumnya. Melainkan 5 perkara. Pertama, bangkai manusia. Manusia suci hukumnya. Baik dia apa aja maknanya hidupnya, tersentuh kita kan dia disuruh kita membasuh tangan, itu najis kan ya. Nah, lalu apabila Anda menyatakan manusia najis, berarti sesat orangnya itu, lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hidup manusia nih sampai matinya. Ada kalau untuk satu kelompok apabila kita ke masjidnya itu disucinya kita hukum najis. Nah, itu kan sesatnya dan pelajaran. Lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bangkainya aja tetap suci juga manusia. Kedua, bangkai ikan. Ketiga, bangkai belalang. 4 ulat yang jadi di dalam buah-buahan, atau yang jadi daripada makan makanan, itu hukumnya suci juga. Cuma dibuangnya itu ada di buah tuh sekalinya separuh mangga tadi ulatnya hukumnya suci, tapi disuruh kita makan dia dibuang mangganya jangan dimakan apa makan ulat. Jangan dipaham salah paham. Udah nggak ada nyuruh makan, maksudnya kada najis sehingga mangganya tadi suci aja. Kelima, sekalian bangkai binatang yang tiada baginya darah nang mengalir, seperti lalat, semut, nyamuk, kutu dan barang sebagainya. Allah Ta'ala nak menyatakan bahwa darah itu bukan nang menghidupkan. Darah hanya kenyataan daripada manusia hidup. Lalu darah itu mengalir melewati saraf, dipompa oleh jantung yang berdekatan jantung itu dengan hati. Maka oleh Rasulullah, syaitan itu masuk ke diri kita melewati peredaran darah. Oleh darah itu masuk ke hati, timbul emosi. Allah menciling mata marah orang tak. Itu peredarannya, jalannya. Orang dah halwatnya menutup jalan syaitan puasa untuk memperlambat gerakan peredaran darah. Jantung itu tak lama sedikit memompa aja kita puasa. Tarakah ngalannya untuk biar supaya bisa paham kada didinding oleh syaitan. Nah, lalu ada binatang ada berdarah, tapi hidup ya juga. Contohnya di sini darahnya mengalir di badannya tanah. Lalat tuh ada darahnya, ada darahnya mengisap di lain. Semut kayak itu juga, nyamuk kayak itu juga, kutu kayak itu juga. Apabila mengisap, lalu di dalam parutnya tuh ada darah, bukan darahnya, darah orang. Tapi hidup aja dengan kekuasaan Allah. Maka jika jatuh segala bangkai tersebut ke dalam air yang sedikit dengan tiada disengaja, niscaya tiada jadi najis air itu. Demikianlah disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin. Karena pada Imam Ghazali rahimahullah dan muafakat ia dengan Imam Hanafi, bahwasanya bangkai yang 5 bahagi itu suci. Nang kada mengalir tadi. Ada perbedaan antara mazhab kita, Imam Syafi'i. Awal sama aja.
Tiap napa binatang tadi kadada mengalir di dalam badannya darah, maka bangkainya itu suci. Selama bangkainya itu jatuh dengan sendirinya. Ada air kita sedikit dalam bak musim hujan jatuh air di situ ada macam-macam. Maka dibasuh untuk bersuci kami suci aja karena jatuh dengan sendirinya. Mazhab kita, mazhab Imam Ghazali sama, apabila jatuh tetap hukumnya airnya suci. Tetapi perbedaannya mazhab Imam Ghazali jatuh atau dijatuhkan. Jadi hanya beda situ. Kalau Imam Syafi'i begitu, lalat kita ambil jatuhkan, apa hukumnya najis? Karena ada kata sengaja menjatuhkan bangkai. Samutnya mati lalu dijatuhkan ke dalam air, maka air teh itu kada boleh lagi yang diminum. Karena disengaja menjatuhkannya. Nah inilah mazhab kita. Tapi mazhab Imam Ghazali mau disengaja mau kada tetap suci. Karena 5 yang disebut itu masuklah samut itu suci. Nah Imam Ghazali itu perbedaannya. Artinya apabila maka itu taklid ke Imam Ghazali. Ngolah teh nih, sekalinya gulanya itu bersamut, samutnya mati. Kayak apa nih? Udah, dimasukkanlah ke air panas gula. Timbul samutnya, buangin samutnya. Mazhab Imam Ghazali suci. Karena ada darah mengalir. Mazhab Imam Syafi'i apabila gula nang bersamut kemudian dimasukkan ke dalam air, sengaja masukkan samut nang mati. Kada dipilih pada hulu, dibuangi pada hulu gula aja nang masukkan ya onsa samutnya akan najis hukumnya. Karena sengaja masukkan bangkai. Nah itu mazhab kita. Bahaya apa mazhab kita? Lalu orang gula pada hulu. Jadi orang di warung tuh gula pada hulu buat kecangkir gula. Hanya ada indot teh, nah beta hanya ada banyak. Ada samut bongi. Karena kita tidak memasukkan bangkai, tapi masukkan air. Tidak kata masukkan bangkai. Bangkainya mati pada hulu, ada besing haji kita. Ini kan masalah orang bawarung, ulah wadai, itu bisa ada masalah situ. Cuma anak muda ada banyak pikiran, taklid ke Imam Ghazali selesai. Imam Ghazali mau apa dengan Imam Hanafi? Sama pendapatnya. Mau dijatuhkan kamu kayak apakah tetap suci? Karena mereka pendapat itu suci. Kemudian hadis Rasulullah apabila lalat masuk ke air kamu, maka nyelamkan oleh Rasulullah lalat itu. Karena di dalam sayapnya itu ada penyakit, satu sayapnya obatnya. Obat di situ juga dilalat obatnya, ada obat di lain. Dari situ lalu Rasulullah kada menyatakan bahwa lalat itu najis. Jadi nyuruh menyelamatkan. Apabila lalat diselamatkan antara dua, kada hidup mati, kan kayak itu ta. Lalu situ kada ada sama sekali ini. Nah lalu mazhab kita sangat banyak mazhab Imam Syafi'i lil ihtiyat untuk berhati-hati. Siapa tahu salah. Nah itu mazhab kita banyak ihtiyat Imam Syafi'i. Tapi disebut oleh setengah fuqaha pada bangkai yang berbahagia yang akhir itu, maka jika jatuh ya ke dalam air yang sedikit yang tiada sengaja, tiada jinajis ini dimaafkan segala bangkai itu pada bicara ini. Jika jatuh ya ke dalam air yang sedikit dengan tiada disengaja, bicara hukum air. Satunya tiada disengaja, satunya disengaja, maka air itu jadi najis. Adapun bicara menanggungkan dalam sembahyang terkadang tiada dimaafkan, ini jadi najis tadi. Tersebut bicara yang kita pakai, yaitu Allahu Akbar sembahyang, tahu-tahu nyamuklah berjalan, masuklah ke kantong baju. Sekali di kantong baju kadang-kadang keluar lagi matinya.
Ini makruh karena kadang kita mah, tapi begitunya kita mati tak diambil seikong buat ke kantong. Nah, tangannya masih ngajak. Jadi menanggung bangkai najis. Kalau kada sah sembahyang. Itu pakai hampunnya. Tapi begitu bicara Imam Ghazali tidak ada masalah. Seluruhnya suci. Imam Ghazali ini Jalsidin kada dibicarakan pakai hendak mengajinya dipakai khusus mazhab kita Imam Syafi'i seperti Sarah Sitin, seperti Bajuri, seperti Fathul Mu'in, seperti Fathul Wahab. Itu cukup semuanya di sini. Seluruh bidang mazhab kita. Sampai Fathul Wahab itu sudah cukup. Di atasnya itu udah orang jadi qadhi dah. Khusus mazhab kita. 2 kitab lagi di atas dari Fathul Wahab. Orang belajar 4 kitab foto akhirnya Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Ada salah satu para al-irsyad sarahnya itu 4 foto mazhab kita. Adapun segala juz'un dari hayawan itu maka terbagi atas 2 bahagia. Seperti inilah fikih. Fikih adalah agama juga. Untuk mengetahui sebenarnya, jadi agama kita itu seperti tidak ada kata ragu, dia sangat jelas. Tidak ada kata syabah. Sama seperti hadis al-halal bainun wal haram bainun bainahuma umurun mutasyabihat, itu tidak ada. Agama sangat jelas sehingga satu bicara samut aja, samut hidup suci, kemudian matilah dia. Samut yang kecil itu pun dibicarakan ada punya jujuk anggota, sehingga ada palanya, ada matanya, ada kakinya, ada badannya. Itu pun dibicarakan hukum. Ada dia sangat kecil. Paribahasanya seperti itu. Maknanya sebenarnya orang hidupnya ini agama itu membuka insirah pikiran. Coba tenang jalani apa yang sebenarnya seperti itu. Kalau unsur kita seperti ibadah, kalau yang teliti sebenarnya isinya kayak kepatuhan kita kepada Allah. Kayak kita bertemu Allah Ta'ala berdiri, itu patuhan Allah Ta'ala seolah Allah hari bahasa kata contohan hidup di dunia. Ada orangnya di depan dia tunduk, itu bangkit pulang kata lempuh turun menurut kaki dan tohot nina menurunkan sujud kepada orang. Kepatuhan sangat, seluruh hidup hanya patuh kepada Allah. Itu seolah percontohan ibadah. Nah dari ini lalu agar supaya jangan salah, sehingga satu persatu itu sangat diterangkan di dalam pakai. Pertama, juju yang dikerat dari binatang yang hidup, maka itu najis. Seperti hukum bangkainya, yakni jikalau ada bangkai itu najis, maka yaitu adalah juju yang dikerat dari binatang yang hidup itu jadi najis juga.
Jika ada bangkai itu suci, maka juju yang dekat di binatang yang hidup itu jadi suci juga. Seperti ikan tak belalang tak manusia. Pian bisa rambut nih, kemudian pian ke salon, pian potonglah rambutnya. Rambut yang terpotong itu disebut juju, bahagian di sampian. Tapi ia tidak hidup lagi. Bagaimana hukum? Selama kita si manusianya suci, maka jujunya itu suci juga. Jadi kan ada masalah. Nah itu maksudnya tadi. Sama aja binatang selama suci, jujunya itu suci juga. Lalu najis ya najis juga. Itu ringkasannya. Kucing hidup sekalinya, bulunya itu bertebaran di rumah, di karpet dia. Bagaimana sembahyang ada bulu kucing? Kucingnya suci aja, bulunya jadi suci. Itu makna. Tetapi suci segala bulu binatang yang halal. Jika ada depannya ketika hidupnya. Dan najis segala bulu yang dekat dari bangkai. Demikian najis bulu yang dekat di binatang yang tidak halal. Jika dikarat bulunya pada ketika hidupnya sekalipun. Itu akan ada hukum di dalam makna kulit, ada jurang apa hukum samak ada. Cuma itu tadi aja yang dilihat daripada binatangnya selama ia suci maka suci. Dia binatangnya najis jadi najis. Kemudian binatangnya mati, bangkai itu diambil kan ada hukum. Seluruh apa dari bangkai itu najis juga. Nah ini hendak jelasnya di dalam Sabilul Muhtadin lah. Di sini ringkasannya sih. Karangan Syekh Muhammad Al-Syed Al-Banjari itu sangat jelas di situ. Demikian najis bulu yang di binatang yang tiada halal, ada halal binatangnya. Jikalau dikarat pada ketika hidupnya sekalipun hilang najisnya. Demikian najis tulang segala bangkai dan kulitnya, tanduknya dan giginya. Demikian najis gading gajah. Pada mazhab Imam kita Syafi'i. Pada Imam Hanafi suci. Orang mengoleksi ini kita di hutan tamu payau kijang tapi hidup kita sembelih tanduknya itu hukumnya boleh aja dibawa ke rumah apa saudaranya jadi suci dia. Nang di sini lah nih. Kemudian begitu ia mati bangkainya dan itu kulitnya, tanduknya, giginya jadi najis yang lorahnya. Nah, masuklah misalnya gajah itu mati, gadingnya itu najis juga mazhab kita. Imam Hanafi suci.
Demikian lagi jubat, yakni jubat musang, itu suci. Tapi pada Imam Ahmad bin Hanbal, jubat itu najis. Kalau zaman kita jubatnya kijul, tapi kita dari susu sapi. Nah ini orang Bahari itu dari musang. Ini Pak ulun kada pernah melihat. Tahulah sampeyan ada kasus melihat yang dari musang. Pernah ada melihat. Itu yang karena kadang dia melihat bendanya seperti apa sih guru malah jadi Bahari jadi menyebut di desi ayah susu kental. Apakah musang pegawaiannya kita kada tahu ya. Kada juga meneliti karena kada ada kayaknya di waktu zaman kita mungkin Bahari ada. Kalau zubat zaman kita itu adalah susu kental, susu nambekuk. Mungkin musang ini ada dia seperti bisa membakukan apa dia. Itu yang orang kada pernah melihat bandengnya. Itu huruf ba lah lain huruf ya. Zubat kalau di Makkah zub itu ya kiju. Kiju itu kan susu kental. Nah, yang dari musang ini apa susunya, apa yang bekas dia, apa yang jadi kentalnya itu, yang bisa dimakan oleh orang Bahari. Mazhab kita Imam Syafi'i ini itu suci. Ahmad bin Hanbal najis. Karena itu di kitab lain dia bercampur dengan bulunya. Bulu musang itu tercampur di jubatnya itu. Nah itu jadi ada hilafiahnya. Cuma ulun kada suka melihatnya ini. Adalah pernah juga siapa tahu sampean pernah dari musang itu ada. Siapa tahu di Ketabangan pernah melihat. Di Banjar ulun sudah bertamuan ini. Seperti apa bandenya? Kalau kita hijau kan melihat nih seperti hijau itu tapi dari musang, apa dari susunya, apa dari air apa itu kita tidak tahu. Anda pernah lihat kah? Kalau musangnya iya, tapi zubatnya itu yang kalau musangnya pernah kita melihat. Kalau musangnya cuma jubatnya itu adalah pernah. Siapa tahu ditaruh orang misalnya di mangkok. Dia jenisnya seperti itu. Ulun kada bisa melihat jadi ngalih benar menjelaskan. Anak Bahari belajar guru pun menyebut hanya di desi, tapi tidak dia melihatkan benda seperti apa dia. Dari susu ini tercampur awan bulu-bulunya itu cuma orang di mana taman dapatnya. Musang itu kan lain binatang yang kau dipelihara. Kunyong di banyu aja. Nah itu rasanya zaman kita kan kayak kadang-kadang. Nah, siapa tahu sampai ketemuan itu mazhab kita suci. Imam Ahmad bin Hanbal najis. Ada juju yang basah yang keluar dari batin binatang seperti air matanya, paluhnya, air liurnya, ingusnya, semuanya suci. Ya ada ya dari binatang yang tidak halal sekalipun, melainkan dari anjing dari babi itu sama. Dan yang dibenarkan dari keduanya serta binatang yang lain maka sekalian najis. Demikian lagi najis al-mazi itu air yang putih yang cair kalau ketika bangkit syahwat tiada kuat. Lagi najis al-wadi itu air yang putih lagi keruh, lagi likat. Itu keluar kemudian dikencing, kemudian suatu menanggung, suatu yang berat. Angkat berat itu bisa keluar itu sama hukum seperti kencing.
Tapi suci mani dan telur jika ada ya di binatang yang tidak halal sekalipun. Air asal kejadian manusia itu suci aja. Cuma wajib mandi, ada wajib di basuh mana Rasulullah sampai di pakaian beliau kering. Hanya di waktu kering itu di supaya hilang. Seluruh telur selama ia telur. Kalaupun dari binatang yang kada halal dimakan, suci aja. Asal telurnya sudah terpisah daripada binatangnya. Bidawang di Banjar, Kupura, telur itu atas pinggir sungai. Tabuknya itu, anaknya turun pulang. Telurnya banyak. Bagaimana hukum telurnya? Binatangnya ada halal, telurnya halal. Di mazhab kita bersyarat selama kada mengandung racun. Halal aja selama kada mengandung racun. Yang mengandung racun pian-pian alih. Napanya dimakan. Banyak aja makanan yang nyaman. Ayah apa juga hidup nih. Hidup nih dinikmati aja. Apa ini bahagia penting bahasanya itu. Ada yang nyaman aja. Ada usaha. Cuma hukum aja boleh telur padahal keluar daripada penyu. Telurnya boleh. Binatangnya kura-kura telurnya boleh selama sudah terpisah. Tapi begitu telurnya nang masih di dalam perutnya najis. Ibadah pian ambil pian telurnya tetap najis kada boleh. Karena masih di dalam perutnya. Harus dipisah. Kalau ayam kan dia di dalam perutnya tetap suci. Asal ayamnya karas, telurnya bersumbalih juga. Mati ayamnya, telurnya karas. Di dalamnya selama karasnya terpisah hukumnya. Demikian najis segala nanah, segala darah dan tahi di kitab kotoran, kamih dan muntah segala hayawan. Jika ada hayawan yang halal sekalipun, kucing mentah najis hukumnya dibasuh lagi. Jangan sembahyang dekat situ. Sah dan tiada dimaafkan suatu saya daripada segala najis. Sama ada sedikit atau banyak, melingkar daripada 5 perkara. Pertama bekas istinja dengan batu, maka dimaafkan sama tidak menerbit tempat terbit najis yang beradat itu. Orang beristinja kadang memakai air batu, maka kami nggak tahu air besar, otomatis kan kada bersih semuanya. Bagaimana hukum? Tetap najis nih itu, tapi dimaafkan. Dah kayak mana? Apabila ini berkeringat, najisan. Tapi kalau kita bersuci dengan air, berkeringat tetap ada najis. Karena air itu menghilangkan seluruh najisnya. Keringat itu mendatang namanya. Kalau ini ada najis, keringat datang lalu basah keringat itu jadi najis karena najis tadi. Orang beristinjauan batu, kan ada najisnya di situ. Kedua, dimaafkan tanah yang pada jalan raya yang yakin akan najisnya dengan syarat susah melehalkan dia. Seperti waktu hujan dan pada kaki atau kain atau pada kaki baju. Dan segera dia dibangsana orang berlumur dengan dia. Pada taksir, pada melihara demikian itu. Jalan raya itu kita kada tahu ada najis kah kada apa seluruhnya. Dabunya masuk ke dalam rumah kita, masuk ke kursi apa seluruhnya kita duduki ya kita. Apa hukumnya? Makfu dimaafkan. Kita sembahyang lalu baju ini karena debu makfu. Di waktu hujan lalu ada merancing baju hujan dah. Padahal di jalanan karena pakaian makfuannya dimaafkan. Ada masalah tanya kada usah di musyiah najis apa jadi was-was enggak? Kada perlu ada hukum najis karena memang susah memeliharanya. Kayak di tanah itu melitihi najis on kada najis, jalan raya. Kita kada tahu apabila kucing behera, apabila ada anjing lalu, apabila kada tahu. Tercampur seluruhnya, tapi Allah Maha melindungi kita. Kada memberati.
sehingga hukum ada dai najis. Sampai baju ini tap air di tanah kan. Sekalinya karena najis kadang ada satu hari karena najis ini baju kita tap air, tapi terus tap air, maka tanah berikutnya menyucikan karena najis tadi. Ada riwayat enggak itu? Ya bahasa kita hukum paribahasa itu. Ada orang barangnya dijenting di tangan, tap air, itu paribahasanya aja. Sehingga seluruhnya makna di jalan raya tidak menajiskan. Selama kada besi ngajak mendilumuri kawak nah itu. Tahu daripada najis tai sapi dilumuri nah itu kan mau ngarannya kayak apa kisahnya. Karena jadi jalan raya itu ngarannya kayak apa dia memaham tuh. Demikian lagi dimaafkan debu tahi, kotoran pada jalan yang susah meliharakan dia. Dimaafkan tahi burung merpati, tahi burung kelawar, dan yang lainnya kebanyakan di dalam masjid. Karena kadang-kadang orang berhindar di zaman dahulu masjid itu kada tarang. Hanya di waktu salat aja lampu menyala. Di luarnya padam sehingga kalau lawar itu besarang. Kalau ada kotorannya, kancingnya maaf najis juga tapi dimaafkan karena susah kita untuk memeliharanya. Dan ketiga dimaafkan najis pada jalan, dikatakanlah di bawah khuf, kemudian dia disapu najis di bawah khuf. Demikian muktamad by Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasa khuf ahli ma'adzan falyulikhu fil ardi. Apabila terkena khuf seorang kamu oleh najis, hendaklah kamu busukkan ke bumi. Itu kalau tadi. Dan menyebutkan akan hadis ini Abu Dawud. Ada masalah jadi sudah diringkas saja. Nang selama di jalan raya ada hukum najis. Kecuali tadi dilumuri sengaja. Keempat dimaafkan darah kutu anjing sama ada sedikit atau banyak. Melainkan jika melampaui kadar adat, kayak itu tidak dimaafkan darah kutu anjing itu sama ada pada kain dirimu atau kain orang lain. Engkau pakai. Kalimat dimaafkan darah jerawat atau kudis nanahnya airnya. Demikian bukan darah bisul dan nanahnya. Karena pakaian yang hampir dengan dia mengalir pada tubuh hampir padanya pada adat yang galib. Itu kekal. Dan demikian dimaafkan bekas darah berbakam atau berpatik. Berbakam di pala, berpatik itu bisa di belakang badan. Sama jenis kayak babakan. Dahulu babakan dengan api dipanaskan di botol dan dilukai sedikit kepala di rambutnya di halus supaya kada kelihatan kulitnya. Taruh orang itu isapnya ke darah. Babakan ngarannya darah kotor. Isinya adalah pengobatan sebenarnya. Kita ini kan sudah ada pakai api ini alat sudah kumpah orang itu keluarga dia terserah kita. Jadi isi seluruhnya sebenarnya Rasulullah itu mengajarkan menjaga kesehatan, isinya itu. Sidin malazimi babakam itu untuk maulah kita menjaga kesehatan, nggak apa caranya supaya sehat, isinya itu aja. Kalau dari kehidupan kita harus bergerak hidup nih. Artinya bergeraklah hidup nih. Di waktu satu hari itu ada bergerak. Sisanya istirahat. Di waktu istirahat itulah ibadah. Istirahat itu paham agama seluruh waktu istirahat. Waktu bagawi sambil berzikir kada nyaman dilihat orang. Di kantor la ilaha illallah orang urusan anak tanda tangan kada nyaman kalau jadi itulah memang tugas kita di kantor, selesaikan tugas di kantor sesuai kadar kita. Selesai itu atau istirahat bawalah ibadah bisa dengan jahir, bisa dengan batin,
Kalau mudahnya itu yang kita jangan dipaksakan, jangan dipaksa bahasa di waktu kita di pekerjaan lalu macam-macam, akhirnya kita juga karena bermasalah. Mudahnya Allah Ta'ala mengatur, contohnya bahwa sembahyang hanya 5 aja waktunya, sisanya pantasyiru bil ardi wabtagu min fadlillah. Pantasyiru itu makna kamu bekerja ibadah juga, walaupun kada ibadah seperti salat. Pantasyiru bil ardi, bertabaranlah kamu, kan Allah Ta'ala mengata kamu bil ardi, di muka bumi Allah, wabtagu min fadlillah, silahkan berusaha mencari kurnia Allah, rezeki keinginannya tak ya berusaha. Berkata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, musamahatu syari bi haji nasil khamsi ta'rif anna amra taharat tasahul ma ubdiya fiha waswasatun la aslalaha. Bermula memaafkan syarat agama kita pada najis yang 5 ini, yaitu memberitahukan bahwasanya perbuatan tahara itu atas dimudahkan. Yang adalah hukum bicara air suci dan najis dimudahkan oleh agama. Agama ini mudah sebenarnya, selama kita tahu yang salahnya ini kita kada tahu. Tiada disusahkan oleh syarat, tiada sangat dibadatinya, karena asal suatu itu suci. Nah apa aja asalnya suci. Tiada kita hukumkan akan najisnya, melainkan yakin kita ketahui akan najisnya. Tahu kita lihat kan air najis. Jika syak kita akan suatu, hendaklah engkau yakinkan akan sucinya. Sahlah kita sembahyang sertanya, tahu di atasnya. Janganlah diperiksa alamat yang menunjukkan akan ihtimal boleh jadi najisnya. Lagi jangan membanyakkan was-was di dalam hati pada nang demikian itu. Pertama nang diperintah kita gawi apa yang diperintah Rasulullah kita kerja, itu perintah pertama. Jangan bertanya disuruh sidin kerja. Jangan seperti Bani Israel di Nabi Musa sembelih sapi apa kayak apa warnanya, apa ini namanya bertanya, akhirnya menjadi berat. Kalau Rasulullah ma'amar tukum pak mal ada pak alu ada pak huju, kamu ambil, kamu amalkan, kamu perbuat, sudah kita ada terlalu bertanya sami'na wa ata'na aja kita. Umat Nabi Musa menjadi berat perkaranya sampai najis apabila tersentuh ke badan. Di kulitnya sedikit najis dipotong, sangat beratnya. Di baju dipotong bajunya, sangat beratnya. Ada kita umat Rasulullah kadangnya badan anak najis basuh, di baju ada najis basuh, sangat mudah. Kita aja lagi jangan bersusah-susah. Maknanya hidupnya ini seperti itu. Tetapi hanya satu, beisi Tuhan. Beisi Tuhan lalu kita disebut hamba Allah, beisi Rasul atau Nabi, lalu disebut kita umatnya, beisi agama, lalu disebut kita penganutnya. Ya seluruhnya jalani ya lagi. Selamat bisi Tuhan insyaallah, selamat bisi Nabi insyaallah, selamat beragama selamat. Tiganya menyelamatkan kita. Maksud selamat itu kada disiksa di dalam neraka. Tapi begitu kita bingung-bingung, akhirnya seluruhnya kacau. Tapi bingung hidup. Karena syarat terkadang hukum kan sucinya, dan banyakkan wasul tahar itu hukum orang bid'ah juga, bukan hukum syarat. Tabila jasad, apabila kamu berwudu sah, selesai. Ada sah lagi bingung-bingung. Ya kamu bersuci dengan kancing, sucikan sah. Apabila kita buang air besar disucikan sah, sudah. Jangan macam ditambahi, akhirnya jadi was-was, jadi bid'ah hukumnya. Kita merusak agama, atau bid'ah itu merusak agama yang sudah jelas dirusak basah.
Was-was itu banyak di waktu orang berwudu, was-was itu banyak di waktu orang mandi wajib. Was-was itu bisa timbul di waktu orang mau awal salat. Sholli fardal isya'i arba rakaatin. Allah, Allah, Allah. Nah ini was-was. Kita ulang-ulang. Kenapa? Karena iya yang atur agama. Kita tidak. Kita agama yang atur kita. Begitu sudah agama mengatakan Allah Akbar, di dalamnya ada kasat, ada selesai. Mau orang bicara sah ada sah. Agama yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur agama. Begitu kita mengatakan Allah Akbar, itu agama yang mengatur bahwa kalimat Allah Akbar itu sudah. Jangan kita membujurakan. Itu kita mengatur agama. Itu apa huruf ngarannya. Kalau jadi was-was tuh jadi bid'ah harinya. Kan kita mengatur. Kalau agama sami'na wa ata'na, ada pun suatu nang lain hayawan dan nang lain jujur, kayak itu seperti batu, kayu, tanah dan lainnya, maka sekelilingnya suci, melainkan suatu yang cair yang mabukkan. Kamar arak itu jadi dari air anggur, nabiz itu yang jadi dari air tuak, air tapai yang sangat mababuki, sekira-kira menghilangkan akan akar atau barang sebagainya. Ada air tapai itu ada lakatan beres, cuma diolehnya untuk mabuk, jadi najisan hukum. Tapai itu ada ya. Artinya tergantung orangnya. Apa aja nang seluruhnya apabila hukumnya hilang akal, maka itu dinamai najis bandanya, cair atau banda. Ada cair bentuk bandanya, tapi diolah untuk mabuk. Sabda Nabi SAW, musin khamrun, kul khamrin haramun, tiap-tiap suatu yang cair yang mabuk, arak, tiap-tiap arak hukumnya haram. Nah ini bicara tentang cair. Bicara kada cair, misalnya seperti obat. Hanya di dalam makna, selama di dalamnya jenisnya itu. Jadi nang dilihat dulu nang kada cair itu jenis dari apa dia dibikin orang. Kemudian dipersiapkan untuk mabuk. Padahal asalnya obatnya halal. Kadang manusianya aja nang mencampur-campur kan. Orang komik tuh hanya obat batuk aja. Dikinumnya sekalinya sapak nih. Karena ada mengandung situ obat tidur kan dia untuk menenangkan obat supaya jalan. Akhirnya ya tak tidur orang mabuk. Maknanya apa ini? Nang halal hukumnya bisa menjadi haram apabila untuk mabuk. Maka bandanya itu menjadi hukum najis. Terhubung kepada kata mabuknya tadi. Apabila inya kada untuk mabuk ada najis. Orang tapai, kemudian tapai itu diulah sehari 2 hari, masak tapai. Dikenakan aja tuh tapainya sampai seminggu cair ya. Ada lagi bentuk tapai basah jadi banyu. Banyu tapainya itu untuk di waktu orang kehujanan supaya badan panas minum papai. Tapi begitu banyak tambah itu di epainya kan tujuannya supaya menjadi arak, hanya bisa mabuk kalau haramnya. Kan memang seperti itu hukum dah. Orang berukun dah, kita periksa dulu tembakau itu apakah najis atau kada. Tembakau itu adalah pohon. Kemudian daunnya dikeringkan. Dia mengandung seperti candu. Diulah orang zaman dahulu tembakau itu taruh orang di pipa, nah diisap orang. Apa hukumnya? Karena ia suci kan. Tapi apabila waktu isap misalnya mabuk, nah jadi haram hukumnya.
awalnya hukum ganja kan itu hanya daun seperti kecil-kecil daun, tapi begitu dibikin orang ternyata bisa mabuk, nah itu haram hukumnya. Nah itu nang baru haram karena diulah daripada ganja. Dari tembakau lalu bagaimana hukumnya? Ada haram apa alasannya? Hanya membuat mulut berbau. Sesuatu yang membuat mulut berbau sama hukum seperti makan bawang mentah. Kalau makruh mazhab kita tuh. Bagaimana peringatan itu? Apabila merokok bisa kena jantung, bisa ginjal apa sebagainya. Itu kan boleh jadi. Arti bahasa orang boleh jadi di dalam kedokteran. Boleh jadi, boleh kada. Pian makan nasi dia. Nasi itu bisa hantamnya. Pian naik kadar gula, hantamnya ke ginjal, ke jantung, makan nasi. Haram makan nasi itu kan kawan. Itu sama seperti itu. Seluruh napa yang dimakan, napa aja selain kayak air putih aja. Itu nang ada di efek samping, begitu teh, kopi ada efek samping semuanya. Kopi terlalu banyak minum kopi aja terusan naiklah kadar gula. Ada kalau guring naik tekanan. Utang belum banyak pas artinya kopi ini bisa jadi haram minum kopi jadinya kada. Subhanallah, permasalahannya orangnya. Haramlah orang itu berukuk berhutang. Anak berukuk tahu lagi duit siapa keambil berit. Nah ini anak berukuk apa berhutang, ada bayari pecangannya jadi haram tuh. Berhutangnya tuh buka, berhutang boleh selama ingin membayar, tapi berhutang untuk tidak membayar itu haram. Karena alasannya kan tidak membayar. Maksud ulun membuka ini karena kita di zaman wayah itu macam lah bahari ulun kayak Jepang hukum karena di Darussalam itu rata-rata orang lihat buru-buru tuh berukuk, yang memang mereka berukuk, bagian kada. Bah, kayak apa nih hukumnya? Seluruhnya hanya makruh. Bisa berukuk, mau salat, sikat gigi dulu, hilangkan bau rokok. Bah kayak Pak Guru ini sama seperti makan sambal. Sambal itu bacan, itu makan sambal, mah gigi sama rinyut. Bau acan itu bisa lawas nih. Nah itu sama aja. Karena itu mengandung padas. Rasulullah maknai bahwa sesuatu yang panas bersangatan makruh. Dingin bersangatan makruh. Minum es tuh makruh terlalu dingin banget. Tapi nyaman je. Cuma apa maknanya? Maksud ulun agama mudah. Pian aja nang boleh bersulit surangan. Pian anak berukuk selama memang pian memerlukan, silahkan. Tapi ambil hikmahnya, rasakan bahasa orang hilangnya seperti orang dewasa jadinya. Pian penyarikan on keluarga juga berukuk sedikit. Tak kurang terus adik. Kayaknya itu menghilangkan efek hidup orang seperti anak muda. Dia akan terganti seperti pikiran dewasa. Dan ulun mendahkan anunya ada sebahagian bagusnya tuh. Aman kada bagusnya habis duit nada. Karena itu larang mah ya ini. Maksud ulun itu. Ada orang pina apa aja pina bermasalah, pina susah. Coba bawa sedikit. Dia seperti menambah kedewasaan. Makanya orang bari, ini masih kekanak berukuk dah. Maksudnya berukuk itu orang dewasa. Karena memang seperti itu. Tapi nang bisa berukuk takutnya. Mana kada bisa jangan dicobai. Yang penting baik hidup itu ada. Maksud kita kan apa? Ulama-ulama kita ini mereka kebanyakan seperti itu. Itu sebagian hikmahnya karena menghadapi orang banyak ini ada boleh cari bagaimana di waktu kita datang ke palipit harus ada nang menghilangkan emosi itu melewati ruku hilang emosi. Coba aja emang kada percaya. Ibarat bahasa kita ini sewujudannya medahkan. Cuma syaratnya berduit bang, meminta ingat kawah jangan. Tambah sakit hati. Ada nyaman kan disindir kawal kita.
Jadi disimpulkan ini sudah kesimpulannya bahwa najis itu bisa di badan kita, bisa di pakaian kita, bisa di tempat, bisa jadi dari lain, tetapi menyentuh ke pakaian, menyentuh ke tempat, menyentuh ke badan. Yang masalahnya dibawa untuk salat kadasa. Yang masalahnya apabila celumur kita dengan najis, khawatir di dalam kubur disiksa oleh Allah. Disuruh kita menyucikan semampunya. Nah, masuklah di dalam hidup ini semampu kita. Kalau sudah mampu, ada dia apa ya? Apa juga keadaan kita. Al-Faslu Sani bima yutahhiru bihi najasat. Nah, itu sambungannya halaman 38. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala, bencana, penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya, anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.